Lu hampir kesurupan bangsa pas naik. Gue nggak tahu serius. Lu hampir kesurupan anjing. Iya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Syahril Dep. Dan kali ini kita bakalan cerita mistis lagi. Ini pukul 11.20 malam. Jadi kita bakal cerita mistis lagi di Gunung Seminung. Ini kita dengar ceritanya dari teman gua. Ya men, dari men. Perkenalkan, nama saya Rizky Amizani. Coba gue bisa. Gugup. Seperti itu kan. Iya. Instagram gua @rangerspin. Di bawah ini ada nanti. Bahwa ini nih di sini Nih. di sini. Terus Gua ini. lagi. Ini aja langsung cerita di mana yang dulu gua teman kita satu yang laki itu dan satu teman yang perempuan itu. Kita awal dulu Ya, awal dulu ya. biar yang para penonton bisa dapat gambaran. Ya, oke. Kayak cerita kakak Enda Sapinari. Iya. Oke. Jadi Gunung Seminung itu di perbatasan antara Sumsel dan Lampung. Jadi kalau dari Palembang itulah beberapa kota kabupaten: Prabomuli, Batu Raja, Martopura, Maradoa, Meru Ranau. Nah, lu ingat? Gua nggak ingat karena gua di perjalanan tidur. Karena gua orang Ranau. Jadi orang kanan. Jadi saya kalau ke Seminung kayak pulang kampung. Kalau nggak mampir ke rumah yang di sana, itu pulang kampung. Iya benar. Ketinggian Gunung Seminung itu 1881 mdpl. Oh, 1881. Wah, Dan masih tempat yang ya gitulah, yang banyak orang-orang naik bawa makanan, masak, masih banyak yang gitu. Iya. Terakhir kan naik kita ada temen gua yang orang sana, temen sekelas kuliah naik sama kakeknya sama bapaknya, dia masak pakai di sana. Iya. Perjalanan dari Palembang itu 8 jam. 8 jam dari Palembang, kita berangkat jam 10, jam 4 subuh itu di Muara II, sholat di masjid Muara II. Pagi langsung ke Ranau di kota Batu. Enaknya gunung ini banyak bonusnya cuy. Jadi kalau turun mandi air panas. Kalau pagi-pagi kan kita nyebrang naik kereta. Iya, nyebrang naik trek di Danau Ranau. Dan view-nya mantap. Tapi enggak mantap banget. Ya. Tapi enggak mantap. Sebenarnya gue takut. Jadi kita naik orang 11, enggak 10, satunya Hellcat. Iya. Karena memang naiknya kayak Hellcat gitu. Iya. Terus camp di base camp. Jadi dia tuh kota nyebrang danau, trekking dulu 2 jam sampai ke base camp. Dan siangnya yang pertama kan kita nggak tahu nih, nggak naik ketek, nggak nyebrang, kita jalan muter lagi kan. Iya. Jadi 2 jam benar. 2 jam benar. 2 jam benar sampai ke base camp. Dan kita tuh pergi siang kemarin tuh, nggak pergi malam. Jadi kita sampai jam 3, dari jam 6 sampai jam 3. Jam 3 sampai langsung naik ke base camp, sorenya ngecamp di base camp, masak, dan bilang-bilang pagi nih persiapan kita dari dulu. Tapi pas malam itu yang teman yang laki kita bawa itu, dia cerita nggak sama lu? Iya, gua dengar bangsa tuh. Dia itu cerita sama gua gitu. Dia baru naik pas kita ngecamp di base camp. Dia cerita gini katanya. Dia panggil gua abah kan. Bah, semalam gua mimpi gitu. Ada ini apa? Kakek katanya. Terus bawa macan 2 kiri kanan ya. Nah terus besok paginya
dia cerita semua bangsa emang. Terus kita tanya tuh di sama Juru kunci, dan Pak semalam gue mimpi bla bla bla. Oh nggak apa-apa, itu memang penunggu. apa sih kita nyebutnya tuh? Pokoknya yang ngejaga di Iya, sana, yang jaga di yang sana. jaga di sana katanya mau ngelihat kalian tuh mau ngapain datang ke sini gitu. Jadi kan kita bilang Pak kita cuma mau naik aja gitu. Baru pertama kali itu naik aman, naik aman. Lu hampir kesurupan bangsa pas naik. Gue nggak tahu seriusan. Lu hampir kesurupan anjing. Iya. Jadi Coba gimana? Gue nggak tahu, gue nggak sadar gitu. jadi trek Gunung Semeru tuh nanjak terus pokoknya. Apa ya? Gue nggak. Kayak summit Gunung Sindoro. Bentar. Gue nggak sadar pas gue udah azan di Gua Lumut. Iya, nah di situ anjing. Lu jalan tangan di belakang gini kayak gendong apa aja gitu. Lu jalan ada gitu. Mau masuk ke hutan-hutan yang jurang. Mau masuk ke situ lu. Anjing gua bilang. Ada bawa cewek. Anjing gua bilang. Lu kan disuruh depan biar ngatur jalan. Ya emang keatur tapi bukan lu lagi anjing. Ya gimana gue nggak sadar gitu kan. Pandangan gue gelap. Terus ini panas, di belakang ini panas. Ini kayak gila ini gue merinding. Ini panas, kuping gue panas, di belakang gue ini panas banget. Jadi gue nggak tahu. Gue sadar lu pas lu tampol gue. Iya, gue tampol. Karena kalau nggak ditampol nanti takutnya malah kebablas dan badan lu segede ini. Kalau kesurupan cukup merepotkan. Tuh, udah gue sadar tuh disuruh azan lagi. Terus maghrib kita sampai. Iya, maghrib pas azan bener. Kedengaran suara azan di bawah dan lu pas kan kalau mau sampai top Seminum tuh ada jembatan kayu. Akhirnya ya lu nyebelin lagi di situ men. Lu jalan ngeplong aja gitu. Anjing gue bilang enak kalau lu kan udah pernah hampir nyemplung di situ. Gue pernah nyemplung bawah. Gue itu sadar posisinya, yang ini nggak sadar. Lu jalan gitu aja, anjing gue bilang enak. Yaudah gue duluan, gue bilang gitu. Gue duluan kan gue pegang tangan lu gini. Di belakang si Toeng pegangin tangan lu. Nah, itu baru berasa aman. Di tenda lu masih pengong aja gitu. Masih pengong gitu. Gue udah bersyukur pas lu udah mau azan lagi di puncak. Wah, alhamdulillah gue bilang. Udah azan lagi, udah sadar. Tenda berdiri, badai. Pas bener tenda berdiri. Tenda kita tuh bisa tuh. Iya, jaraknya 10 meter lah. Iya. Lu di bawah kan, gua di atas, tidak atas gua. Tenda gua gagal. Pokoknya gagal. Tenda lu tuh. Ini gua ya amblas gitu. Tenda mainan. Pertama kali di gunung. Itu pertama kali di gunung. Jadi tendanya mainan. Gak kayak sekarang. Nah, terus di tenda gua kan, ya gua santai aja tuh, nggak ada apa-apa kan. Nah, lu cerita tuh di tenda lu tuh gimana? Tenda gue serem coy. Jadi kita tuh pertama kan awalnya cuma sampai kita berdua doang. Iya. Rombongan kita doang yang sampai. Rombongan kita doang yang sampai. Pas malam dikit ada yang sampai satu. Jadi si Toeng, gua Kerim, Dinar, Toeng. Dinar nih si Helokap naik udah ngakalat gitu nggak kuat. Dia naik semalaman begadang sama Mobile Legend, game laknat. Dia main Mobile Legend semalaman naik gunung Lepar. Terus datang nih satu badai. Udah datang satu. Iya no katanya. Coba no. Lihat sama tuh tenda pramuka tuh. Anjing gue bilang, naik gunung kok gini bener. Tenda pramuka dibantuin sama tuh Ada lagi satu sampai tendanya udah berdiri. Udah berdiri tuh yang tenda pramuka. Ada lagi satu. Tuh itu kawan kamu ya? Bukan aja. Anjing, kayak nyesel tuh bantuin orang itu. Karena badai kan, tenda kami juga double layernya lepas-lepas tuh pasatnya. Jadi udah mencekam tuh, udah malam banget, udah makan. Iya udah makan. Itu udah dianterin makanan, kan di tenda kalian masak. Kami udah dianterin makanan, player kami lepas terus. Gua pesan gua udah gak enak. Tenda tuh cuman satu doang yang lepas. Maksud gue kan kalau badai kan anginnya sini pasti dua-duanya. Nah, Satu doang itu yang lepas.
satu doang yang lepas. Tuh kepala orang gini nih di tenda nih, hidung, mata Nyeplak itu dia gini di tendanya. kayak lu pakai plastik gitu gini. Anjing, gua bilang. Setelah itu 2 kali keluar tenda dari pasak. Pasak lepas. Oke, dibenerin. Pasak lepas. Dibenerin. Gua sama si Kerik udah gini nih, pokoknya udah gini bener. Jadi lagi, gak usah benerin lagi. Terus Polres itu, anjing, gua bilang langsung masuk SB. Langsung becak rider. Iya, muka orang tuh, Muka orang jelas, pokoknya jelas. di tenda lu, di tenda kali. Di tenda kami di sebelah kanan. Wow, Langsung putar arah kan. gila. Anjing, gua bilang, benerin lah. Tidak no, jadilah. Oke, tidur nih posisinya gini, tuh Kerik, gua Dinar udah nyenyak dari awal. Pas sampai dia langsung tidur, udah makan dia langsung tidur. Sisa kami bertiga. Situ dingin katanya. Itu padahal berapa doang, ke tengah dia. Ke tengah. Terus nangis. Situ Iya nangis. Dia bilang gini, deket atau jauh Rik? Jauh lu kalau jauh berarti deket. Suara gitu pula, suara gamblang. Anjing, gua bilang di gunung. Gua gak pernah naik gunung yang sejauh itu kan. Ternyata lebih pas. Gua pernah naik yang sehoror itu. Nah, pas jam 2 atau jam berapa tuh, gua dengar suara perempuan itu ketawa.